Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Salam edukasi. Saya Nurfaida Safitri, guru bahasa Inggris di SMKN Duanjiwan, Kabupaten Madiun. Sebagai guru SMK, kita sering menghadapi tantangan bagaimana membuat materi bahasa Inggris tidak hanya sekedar hafalan, tetapi benar-benar hidup di mata siswa kita yang luar biasa. Hari ini, izinkan saya berbagi sebuah perjalanan inovasi yang lahir dari ruang kelas saya. Sebuah solusi untuk menjawab keberagaman karakter siswa yang saya beri judul Favor, Variative Activity for Various Learners. Kegiatan pembelajaran yang beragam untuk pembelajar yang berbeda-beda. Mengapa favor? Saya melihat rendahnya keterlibatan siswa saat sesi listening secara konvensional. Suaranya di sana, tapi pikiran siswanya entah di mana. Saya ingin mengoptimalkan penggunaan papan interaktif digital dengan menyelaraskan pembelajaran menggunakan prinsip deep learning. Pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan menyenangkan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban kurikulum. Tujuan utama Favor adalah meningkatkan pemahaman mendalam siswa terhadap struktur dan nilai moral narrative text. Sasarannya, siswa kelas 10. Saya sadar, siswa saya bukan robot yang seragam. Ada yang pahamnya cepat, ada yang butuh waktu lebih, visual, dan kinetik. Favor hadir untuk merangkul semua perbedaan itu. Lalu, bagaimana mekanismenya? Inovasi ini berbasis metode deep learning dengan siklus understand, apply, dan reflect. Berkesadaran atau mindful. Sebelum menyimak, kami melakukan meditasi singkat agar siswa fokus. Bermakna. Kami menghubungkan pesan moral cerita dengan etika kerja di jurusan mereka. Misalnya, cerita kejujuran bagi siswa akuntansi atau ketelitian bagi siswa TPM. Menggembirakan. Ini bagian favoritnya. Menggunakan teknologi PID sebagai hub kolaborasi. Siswa bisa melakukan drag and drop kosakata, memetakan plot cerita secara visual, bahkan merekam refleksi suara langsung di papan tersebut. Ini benar-benar mengubah listening menjadi pengalaman interaktif. Persiapannya melibatkan kurasi materi audio visual yang relevan, serta sinkronisasi jadwal dengan para ketua program keahlian agar penggunaan lab PID tepat sasaran. Awalnya saya kira belajar listening itu cuma soal benar atau salah jawab pertanyaan. Tapi lewat metode Bu Faida, saya jadi belajar menganalisis nilai moral secara mendalam. Saya suka fitur Padlet di PID. Jadi saya yang tadinya malu buat ngomong bisa bebas berpendapat tanpa takut salah. Ternyata nilai kejujuran di teks naratif itu sama pentingnya dengan ketelitian di siklus akuntansi. Belajarnya jadi lebih bermakna buat saya. Alhamdulillah, hasilnya luar biasa. Skor listening siswa rata-rata meningkat hingga 25%. Kendala yang muncul berupa durasi penggunaan PID yang terbatas dan gangguan teknis. Solusinya, kami menerapkan sistem rolling antar kelas dan menyediakan materi offline di penyimpanan lokal PID. Keberhasilan ini adalah kerja tim, dukungan penuh dari wakil kurikulum untuk fleksibilitas jam, kepala lab untuk dukungan teknis, hingga kaprodi yang membantu menyelaraskan konten cerita dengan nilai-nilai jurusan. Favor tidak akan berhenti di sini. Dokumen inovasi ini akan saya susun dalam bentuk modul digital e-book supaya bisa berguna untuk guru dan yang lainnya, serta bisa diimplementasikan dalam kurikulum operasional sekolah. Mari kita terus bergerak karena siswa yang berbeda membutuhkan sentuhan yang bervariasi. Saya Nurfaida Safitri dari SMKN Duanjiwan. Mari belajar, bergerak, dan saling memotivasi. Sampai jumpa di inovasi berikutnya.